Halo beautiful people, kembali lagi bersama gua Andi Cahyo Leo Jati di 081285961252. Kali ini gue bersama mobil yang keren ya. Ini adalah Ranger Raptor 3000 atau V6. Yuk kita mulai dari depan aja. Jadi bisa dilihat bahwa ini adalah Ranger Raptor 3000 atau lebih tepatnya di 2956 cc ya. Dia itu udah menggunakan mesin twin turbo dan juga lain daripada yang lain, maksudnya lain daripada Ford yang lain yang ada di sini. Dia menggunakan bahan bakar bensin gitu ya, gasoline. Nah, kalau diperhatikan untuk mesinnya dia sendiri dengan 3000 cc atau dengan mesin V6 twin turbonya dia itu bisa menghasilkan 397 horsepower dan juga torsinya itu 583 Nm. Jadi udah cukup besar ya, yang dengan kapasitas mesin seperti ini dia bisa menghasilkan tenaga sebesar itu, seperti itu. Nah, juga dilihat dari depannya bagian grillnya dia udah pakai Ford yang block ya, tulisan Ford block. Dia ini bahannya plastik ya, tapi dia cukup tebal gitu. Ditambah lagi dia sudah ada kamera depannya yang 180 derajat, jadi bisa melihat segala rintangan yang ada di depan seperti itu. Terus dari sensornya juga lengkap, ada 4 di depan ya. Nah, terus kemudian grillnya sendiri ini ada lubang-lubang besar. Gunanya buat apa sih sebenarnya lubang-lubang besar ini? Nah, jadi gunanya itu adalah untuk menerima udara atau intake udara sebanyak-banyaknya, sehingga bisa membantu mendinginkan si mesinnya itu sendiri. Nah, jadi setelah udaranya masuk mendinginkan mesin, dia akan keluar dari atas itu atau dari samping-sampingnya. Itu ada lubang-lubangnya gitu guys, seperti itu ya. Tampilannya cantik ya. Nah, next generation dari Ford sendiri memang sudah menggunakan model lampu yang seperti ini guys. Modelnya C-lamp ya, model C-lamp gitu, DRL, dan juga udah pakai LED performance, dimana dia lampunya udah auto adjust untuk levelingnya gitu, bisa naik turun sendiri. Kemudian kalau misalnya kita nyetir belok ke kanan atau ke kiri, dia itu akan ikutan juga mengikuti si arah dari si pengemudi lagi membelok kemana. Jadi cornering lightsnya itu dia bisa nyala juga mengikuti jalur yang dilewati, seperti itu. Untuk bannya sendiri dia sudah menggunakan BF Goodrich All Terrain K02 ya, dengan ukuran 285/70 ring 17. Jadi dari ring 17 nya ini sendiri, si velgnya sendiri itu udah keren banget ya guys. Bahannya tuh tebel banget ya, ini bahannya tebel banget, dan juga dia itu warnanya sendiri itu gunmetal, jadi udah cukup keren ya. Dan untuk si bunga dari bannya ini sendiri juga udah all purpose all terrain, jadi udah cocok banget kalau misalnya digunakan di jalan raya biasa ataupun di jalan yang kurang bagus seperti mud terrains dan sebagainya itu. Jadi udah cocok banget digunakan untuk off-road, dan mobil ini tentunya udah cukup canggih ya, jadi bisa menggunakan dalam keadaan off-road dalam kecepatan tinggi, itu udah bisa banget ke mobil ini. Secara suspensi bagian depan dia sudah menggunakan Fox Valve Interval Live Shock Dampers ya. Jadi ini ukurannya 2,5 inch, yang kita lihat yang warna merah sini, aduh nggak fokus ya, yang warna merah ini itu adalah si Fox Valve Live Internal Shock Dampersnya. Nah, jadi dia udah cukup keren ya guys. Jadi per 1 second dia itu 500 kali secara elektrikal mengatur suspensinya sendiri gitu ya. Jadi dia benar-benar mengikuti kontur dari jalanan yang dilewatin. Misalnya jalanannya hancur banget, dia per 1 detik
itu bisa 500 kali untuk adjust untuk shocknya seperti itu. Nah, yang bagian depan ini sudah menggunakan double wishbone untuk suspensinya, dan bagian belakang sudah menggunakan watch link, dan juga udah pakai internal live shock dampers dari si Fox ini sendiri yang 22,5 inch itu sendiri, seperti itu. Keren lagi dari mobil ini adalah dia udah smart entry untuk masuk ke dalamnya. Jadi hanya dengan mengantongi kunci Raptor seperti ini ya, ini salah satu aja yang dikantongin sebenarnya bisa. Jadi tinggal ngantongin aja, buka pintu ini gampang banget, tinggal masukin jari seperti ini, dia akan otomatis terbuka seperti itu. Ya, sebelum masuk ke dalam, saya mau nunjukin juga bagian door trimnya itu sendiri. Ini udah soft touch, bahannya halus, kulit halus ya. Jadi ini pakai leathernya itu sendiri pakai Alcantara ya. Ini bagian sini udah soft touch, bagian sini juga soft touch ya. Yang keras tuh bagian ini aja nih, yang sebagai aksennya. Nah, paling di sini, kemudian di bagian sininya juga keras. Speaker sudah menggunakan Bang & Olufsen ya, jadi udah jelas banget untuk kualitas suaranya itu oke banget ya. Pengaturan untuk si kacanya ada di sini. Ini udah central lock juga bagian depannya. Ya, kita masuk ke dalam. Nah, sebelum masuk ke dalam, saya menunjukkan ini juga. Ini kursinya sudah menggunakan leather dari Alcantara ya. Jadi ada bagian-bagian yang memang ada suede-nya seperti di sini, depan sini, samping sini ya. Dan juga di sini juga bolsternya juga udah cukup besar, sehingga kenyamanan untuk duduknya si pengendara maupun si penumpang itu nyaman banget gitu ya guys. Nah, kemudian ini agak turun dikit. Nah, di sini ada pengaturannya udah elektrik ya guys. Ini ada 10 way ya, 10 way, dimana ini bisa maju, mundur, naik ke atas, turun ke bawah, dan juga ini bagian depannya ini bisa naik ya. Tinggal diangkat seperti ini gitu. Nah, kemudian untuk ininya juga maju mundur, dan di sini ada pengaturan untuk lambar bagian punggung seperti itu. Jadi tetap memberikan kenyamanan. Nah, untuk yang bagian pengemudi ini 10 way, untuk yang bagian si penumpang itu cuma 8 way. Dia cuma tidak ada yang naikin bagian depan atau belakangnya, itu aja sih. Tapi overall cukup menarik ya si kursinya ini sendiri. Nah, kemudian di sini juga bisa dilihat bahwa aksen dari si Raptornya sendiri udah terlihat dengan adanya si warna merahnya ini ya guys. Dan juga nih ada tulisan Raptor di sini. Very nice. Bahannya juga bagus ya. Dia walaupun plastik, tapi plastiknya plastik yang menunjukkan kualitas yang lumayan lah. Oke. Kualitas yang superb. Gitu. Nah, untuk bagian depannya setirnya seperti ini. Ya, untuk bagian dashboardnya kurang lebih seperti itu semuanya. Nah, kita akan lihat lebih dalam aja yuk. Nah, berikut ini keadaan dimana kita lagi dalam mobil Raptor sendiri, dan juga bisa didengar ya kekedapan suaranya. Jadi suara yang ada di dalam kabin ini jelas jadi lebih berkurang gitu, maksudnya suara yang dari luar ke dalam itu diredus banget gitu ya guys, sekitar 80% lah. Tuh, di luar lagi rame banget ya, lagi banyak tamu, jadi agak sedikit berisik. Tapi kalau mendengar di sini itu jadi kayak cuma samar-samar gitu. Nah, kurang lebih dalamnya seperti ini ya guys. Nah, kalau gelap gue coba pindah ke Raptor yang lainnya.
Tuh, cuma kurang lebih. Nah, ini adalah setelan untuk setirnya sendiri. Nah, di sini ini udah bagian untuk kadasnya ya, pencetan untuk kadasnya. Ini untuk multimedianya, termasuk untuk voice recognition-nya ya. Di sini ini adalah pengaturan untuk si driving experience-nya lah ya, kasarnya ya, bisa dibilang gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini ini ada pengaturan untuk media juga, untuk mengangkat telepon dan matikan telepon. Nah, di sini ada suara untuk pengaturan untuk suara knalpotnya bisa diganti. Nah, knalpotnya sendiri itu suaranya ada 4 guys. Yang pertama ada quiet, terus ada yang normal, terus sport, dan yang terakhir yang suaranya paling menggerung banget itu adalah di baha gitu. Nah, ini juga udah ada pengaturan untuk si setirnya, mau tipe yang sport atau mau yang normal. Nah, itu bisa diatur di sini. Jadi tingkat beratnya si setir itu bisa diatur di sini juga. Tingkat suspensinya pun juga bisa diatur di sini seperti itu. Nah, ini untuk pengaturan MID-nya lah kurang lebih gitu. Ini bagian dalamnya seperti ini ya. Nah, head unitnya sendiri ini 12,1 inch ya. Dia termasuk head unit yang terbesar yang ada di Ford apapun itu, untuk yang khususnya untuk yang next generation. Nah, aksen dari AC-nya sendiri, kisi-kisinya juga seperti aksen yang ada di front grille ya, dan ditambah dengan aksen warna merah ini yang sporty banget. AC sudah dual zone ya. Terus di sini udah e-shifter, jadi electronic shift. Si pengaturan untuk si personnelingnya ya, pencetannya di depan sini tuh ya. Kemudian apa namanya, ini juga bisa Tiptronic, by the way guys, bisa Tiptronic ininya di sini ya, dengan pedal magnesium ini. Ini ada pedal shifternya di sini ya, dan berbahan magnesium seperti si velg yang di bawah gitu. Nah, ini kalau agak gelap mohon maaf, ini adalah driving mode-nya ya, yang diputar-putar. Driving mode-nya itu ada 7 mode, yaitu normal, eco, tow and haul, slippery, mud and ruts, sama baha. Ini pengaturan di sini. Ini untuk pengaturan untuk 4x2 itu di sini 4x2 high, 4x4 high, 4x4 low, sama 4x4 yang otomatiknya. Seperti itu. Untuk pengaturan mode driving mode-nya juga bisa dipencet di sini. Ini untuk pengaturan si parkingnya. Jadi alert, parking alertnya atau sensor-sensornya bisa diaktifkan di sini atau dinonaktifkan. Traction control, terus habis itu ini auto engine start stopnya. Itu maksudnya dia akan otomatisnya mati kalau misalnya dalam beberapa detik idle, seperti itu. Nanti bisa nyala lagi sendiri tanpa harus dipencet si ignition powernya. Ini untuk dashboard, bagasi dashboardnya ya, laci dashboard, dan bagian sininya ini ada laci juga walaupun masih belum soft opening ya. Dan juga yang keren dari mobil ini udah ada tempat buat naruh si air minum bapak ibu gitu. Jadi bisa ditaruh di sini, kena AC jadi minumannya tetap dingin seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti ini di bagian dalamnya. Ini dia itu auto dim, jadi si kacanya ini bisa auto dim. Kalau misalnya kena cahaya dari kendaraan di belakang, dia otomatis akan auto sedikit lebih menggelap gitu. Nah, terus ini kemudian ini untuk pengaturan lampunya ada di sini, ada tempat buat naruh kacamata. Dan juga ini aux adalah tempat dimana bapak ibu bisa memasang lampu-lampu atau aksesoris yang berhubungan dengan lampu misalnya, yang bisa
diaktifkan atau dinonaktifkan dengan cara seperti ini. Kayak naik pesawat ya guys, gitu. Kurang lebih di bagian belakang ini lagi dibungkus ya, cuma maksudnya kurang lebih kursinya hampir sama lah seperti yang bagian depan. Oke, paling itu sih. Yuk kita keluar lagi. Nah, sekarang kita bicara tentang dimensinya aja dulu deh. Nah, dimensi dari mobil ini bagian depannya itu sekitar 2 meter ya. Untuk ke belakangnya dia 5,3 meter kurang lebih. Tuh, panjang mobil ini 5,3 meter. Untuk wheelbase-nya sendiri dia di 3, something meter. Jadi 3 meteran lebih. Seperti itu untuk wheelbase-nya. Sehingga dengan wheelbase seperti itu jelas tentu memberikan kenyamanan atau kestabilan dalam berkendara dengan mobil ini. Ditambah lagi dia udah pakai internal shock valve yang by Fox itu ya, yang 2,5 inch. Jadi dia benar-benar memberikan kenyamanan berkendara ketika Bapak Ibu atau teman-teman sekalian berkendara di jalan raya umum gitu ya. Jadi nggak cuma itu, dia itu emang digunakan untuk balap di Bahamut atau di gurun pasir atau di tempat-tempat yang ekstrim off-roadnya gitu. Nah ini digunakan untuk mobil ini bisa digunakan untuk kecepatan tingginya guys, untuk dalam keadaan seperti itu. Kita lihat bagian belakang. Ya, secara bagian belakang memang dia sudah dilengkapi juga dengan beberapa sensor ya guys. Jadi sensor-sensor ini berguna untuk blind spot tentunya, dan juga di bagian cornering sini juga udah ada sensor-sensornya juga, sehingga untuk menghindari ketika mobil ini mundur dan ada blind spot yang nggak terlihat, nah itu dia akan membantu pengeremannya tentunya seperti itu. Untuk buka ininya juga mudah ya, sangat luas, sangat kokoh, terutama kalau misalnya membawa-bawa barang atau mau dipakai buat kerja, ini mobil ini udah cocok banget guys. Ini udah ada lubang-lubangnya, ini untuk lubang clamp di sini. Jadi kalau misalnya mau pasang buat motong kayu dan sebagainya, ini udah pas banget nih, udah ada lubang-lubang clampnya. Jadi mudah banget dipakai. Kemudian di sini juga udah ada colokan listriknya, guys. Di sini ada colokan listriknya model kaki 3 ya. Jadi udah enak banget digunakan untuk bekerja. Ini mobil ini udah siap banget dipakai untuk kegunaan sehari-hari, terutama buat kerja. Nah, dengan bed yang cukup besar ini, nah bisa kita lihat di sini. Nah, bednya itu sendiri sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter ya, dengan kedalaman di 540 cm. Jadi ini baknya cukup besar dan muat banget, bawa barang banyak gitu ya. Andi sering lihat kalau misalnya mobil ini digunakan untuk bawa motor atau bawa sepeda gunung dan sebagainya. Nah ini bisa dipakai, apalagi mobil ini juga sudah ada hook-hooknya nih, ada hook-hooknya yang bisa dipakai untuk menarik si barang bawaannya itu sendiri gitu, seperti itu. Jadi udah cukup oke ya guys untuk mobilnya, digunakan untuk bekerja atau untuk kegunaan sehari-hari gitu. Nah ditambah lagi tinggi mobil ini sendiri di 19 guys, 19. Jadi sekitar 1,9 meter tinggi mobilnya sendiri. Jadi cukup tinggi ya untuk si bagian dalam kabinnya, dan juga berkendaraannya itu udah aman banget kalau misalnya ngelewatin jalan-jalan yang ekstrim atau ngelewatin jalan-jalan yang kurang baik gitu. Nah ditambah lagi mobil ini juga bisa water wading sekitar 80 cm atau setili ban kurang lebih.
Jadi ngelewatin banjir gitu ya, itu udah aman banget. Dengan ground clearance-nya juga lumayan tinggi, dia 26 cm. Jadi ngelewatin jalan-jalan yang berbatu atau jalan-jalan yang jelek itu udah aman banget. Udah nggak usah mikirin lagi pakai mobil ini. Kurang lebih seperti itu guys. So gitu yang bisa disampaikan sama saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang penasaran seperti apa mobilnya dalam real condition seperti apa gitu ya, datang aja ke Kota Kemampang di Jalan Warung Jati Raya di nomor 19. Kita ada di Mampang, Warung Buncit. Tuh. Jadi kalau misalnya mau datang aja, hubungin aja Andi. Lu bisa hubungin Andi di 0812 8596 1252 atau nomor telepon yang tertera di bawah ini sepanjang video ini. Nah, itu bisa aja langsung aja DM atau WhatsApp aja gitu. Kalau misalnya mau nanya-nanya tentang mobil ini. Nah, harga mobil ini kita bukanya di harga 1M 450 juta gitu. Nah, 1M 450 juta. Namun kita lagi ada program, ada pemotongan harga khususnya untuk di bulan ini aja, di bulan Agustus itu di 1.399 juta gitu ya guys. Saya ulangi lagi, 1.399 juta aja itu bisa bawa mobil ini bawa pulang. Nah, warna yang tersedia kita tentunya ada warna black yang kita lihat dari tadi, ini mobil warna black. Nah, kemudian ada command gray, ada aluminium metallic, ada yang meteor gray, kemudian juga kita ada warna putih gitu. Nah, cuma untuk yang ready stock kali ini kita adanya command gray, meteor gray, sama warna black ini. Hero colornya apa? Hero colornya warnanya orange, code orange namanya. Nah, kalau misalnya emang berminat dengan mobil Range Raptor ini, bisa ngubungin Andi di 0812 8596 1252. So gitu aja dulu guys dari Andi. Thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah like and subscribe. So see you on the next video. Bye bye.